wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali berjumpa pada video kali ini tentang aircraft structure, khususnya berkaitan dengan aircraft handling. Untuk bagian yang pertama, aircraft towing. Ada 4 topik pada video kali ini. Yang pertama yaitu introduction of aircraft handling, berisikan tentang apa itu aircraft handling. Kemudian selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang aircraft towing. Kemudian yang ketiga kita akan membahas bagaimana melakukan aktivitas towing pada pesawat-pesawat ringan, atau di sini tertulis towing of light aircraft. Kemudian yang keempat yaitu towing of large aircraft, atau bagaimana kita melakukan aktivitas towing pada pesawat-pesawat besar. Baik, kita masuk pada topik yang pertama yaitu introduction of aircraft handling. Apa itu aircraft handling? Di sini didefinisikan bahwa aircraft handling itu lebih kepada bagaimana kita melakukan penanganan pesawat di darat atau ground handling, yang tentunya berkaitan dengan aktivitas perawatan pesawat, karena memang ada aircraft handling yang tidak berkaitan dengan perawatan pesawat. Sebagai contoh misalkan ground handling yang berkaitan dengan loading and unloading kargo misalkan. Nah, ini tidak berkaitan dengan aktivitas perawatan pesawat. Kemudian biasanya aircraft handling ini dilakukan between aircraft operation. Jadi di antara operasi penerbangan pesawat. Misalkan dalam kondisi transit atau dalam kondisi sebelum pre-flight misalkan. Ya. Nah, ini biasanya dilakukan di sana. Dan tentunya karena tadi sudah didefinisikan di awal sebagai ground handling, maka aircraft handling akan dilakukan ketika pesawat on the ground atau ada di darat. Nah, aktivitas-aktivitas apa saja sih yang dilakukan biasanya untuk melakukan aircraft ground handling? Yang pertama yaitu aircraft towing, yang ini nanti akan kita bahas selanjutnya pada video kali ini. Kemudian yang kedua yaitu connection of electrical power. Dan yang ketiga adalah tie down atau sering juga disebut sebagai mooring. Kemudian yang keempat refueling atau pengisian bahan bakar. Kemudian yang kelima adalah jacking. Yang keenam adalah gas charging, karena memang ada beberapa gas yang kemudian diisi ke dalam pesawat, sebagai contoh misalkan oksigen, nitrogen, seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah replenishment of liquid, sebagai contoh misalkan pada hydraulic fluid ya, pengisian ya, hydraulic fluid ya, atau lubrication ya, pelumasan pada bagian-bagian tertentu. Kemudian replacement apapun ya yang memang dibutuhkan dalam proses perawatan pesawat. Kemudian yang terakhir yaitu cleaning. Ya, walaupun memang tidak semua aktivitas aircraft ground handling ini akan kita bahas, tapi memang ada beberapa, tapi mungkin bukan di video ini ya, atau bukan di video kali, tapi akan dibahas pada video-video selanjutnya. Tapi untuk video kali ini kita akan khusus membahas tentang aircraft towing. Baik, kita masuk kepada aircraft towing. Apa itu aircraft towing? Aircraft towing adalah aircraft ground moving without engine power. Jadi memang ada kalanya kita membutuhkan pergerakan pesawat di darat tanpa menyalakan aircraft engine ya, tanpa menyalakan mesin pesawat terbang. Nah, untuk keperluan apa? Nah, biasanya adalah untuk keperluan servicing ya, maintenance ataupun parking ya. Misalkan dari apron akan kita pindahkan ke hanggar misalkan, ke dalam hanggar misalkan, atau dari dalam hanggar sudah selesai proses maintenance-nya, kemudian akan kita bawa ke arah atau ke area parking misalkan. Jadi untuk keperluan-keperluan yang sifatnya adalah servicing, maintenance ataupun parking. Nah, biasanya pesawat
tidak dinyalakan engine-nya. Nah, sehingga untuk proses pergerakan pesawat di darat kita membutuhkan aktivitas yang disebut sebagai towing. Karena tadi sudah disebutkan bahwa aircraft towing adalah aircraft ground moving without engine power, yaitu pergerakan pesawat tanpa menyalakan engine. Nah, untuk keperluan yang lain yaitu keperluan untuk loading ataupun unloading passengers or cargo. Nah, ini maksudnya adalah memposisikan pesawat pada area untuk loading ataupun unloading, ya, mengangkut ataupun membongkar, ya, kargo misalkan, ya, pada posisi yang tepat. Nah, dalam kondisi engine mati, maka kita membutuhkan aktivitas aircraft towing. Nah, dalam proses aircraft towing ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya, yaitu bahwa aircraft towing has to carry out by, bahwa ketika kita melakukan aircraft towing ini harus dilakukan oleh yang pertama adalah authorized and experienced personnel. Jadi tidak sembarangan orang bisa melakukan aircraft towing, ya, hanya orang-orang yang sudah diberikan otorisasi atau izin, ya, biasanya adalah diberikan oleh company, oleh perusahaan, dan juga orang yang berpengalaman. Nah, inilah yang diizinkan, ya, orang-orang yang diizinkan atau personil yang diizinkan untuk melakukan aircraft towing. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata kita melibatkan orang yang tidak authorized, tidak mendapatkan otorisasi dari perusahaan untuk melakukan aircraft towing, atau mungkin tidak berpengalaman? Nah, tetap diizinkan, dibolehkan, tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Yaitu under supervised authorized personnel. Berarti ya, authorized and experienced personnel harus ada di situ. Yang mungkin nanti di sana dia akan memberikan instruksi-instruksi atau perintah-perintah dalam proses aircraft towing. Dan yang terakhir, yang ketiga, tentunya ini sudah menjadi ketentuan umum dalam proses melakukan perawatan pesawat, yaitu mengikuti maintenance manual. Baik, kita masuk kepada topik yang ketiga, bagaimana kita melakukan towing pada pesawat-pesawat yang ringan, towing of light aircraft. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara melakukan aircraft towing pada pesawat ringan, maka kita perlu tahu apa sih yang disebut sebagai light aircraft atau pesawat ringan. Nah, pesawat yang ringan atau pesawat ringan ini adalah pesawat yang beratnya itu di bawah 5.700 kg. Ya, jadi di bawah 5.700 kg. Atau kalau di konversi ke pounds, yaitu kurang lebih sekitar 12.500 pounds. Nah, kemudian juga yang termasuk dalam kategori light aircraft adalah single piston engine power. Nah, berarti di luar dari dua kriteria ini maka tidak termasuk dalam kategori light aircraft. Nah, ini sebagai contoh ada dua jenis light aircraft, ya, atau sering juga disebut sebagai general aircraft. Nah, ini ada pesawat Dakota PA-28, ya, ini ya. Kemudian ada pesawat Cessna 172. Nah, ini contoh dari light aircraft atau sering juga disebut sebagai general aircraft. Nah, ketika kita melakukan towing pada pesawat-pesawat ringan, maka kita bisa menggunakan, atau di sini dituliskan, ya, yang pertama yaitu use steering arm installed at nose or tail wheel, ya, yaitu kita menggunakan steering arm. Nah, seperti pada gambar teman-teman bisa melihat di sana, ya, seseorang sedang melakukan towing pada light aircraft dengan menggunakan steering arm. Nah, steering arm ini akan membantu untuk mengemudikan atau mengarahkan pesawat. Karena ya steering arm ini ya nanti akan dikaitkan atau dipasang pada
nose wheel kalau pesawatnya memang adalah nose wheel, atau bisa dipasang pada tail wheel kalau memang pesawatnya adalah tail wheel seperti pada gambar di sebelah kanan. Nah, yang kedua, ketika kita melakukan towing pesawat-pesawat yang ringan, maka ini dapat dilakukan dengan cara didorong dengan menggunakan kekuatan manusia, seperti terlihat pada gambar ya. Tentunya mungkin tidak sendirian ya untuk mendorong pesawat ya. Nanti bisa dibantu oleh orang-orang yang lain ya untuk melakukan proses towing dengan menggunakan dorongan tenaga manusia. Ya, ataupun kita bisa menggunakan tarikan dengan menggunakan alat tertentu. Ya, sebagai contoh ini kita lihat ya, digambarkan ada seorang tua ya, orang yang sudah tua ya, mungkin ya pasti tenaganya berbeda dengan anak yang muda, tapi dengan mudahnya dapat menarik pesawat karena dibantu dengan adanya towing equipment yang dia memiliki power untuk menarik pesawat. Ini terlihat pada gambar di sebelah kiri. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita melakukan towing pada pesawat ringan adalah do not push trailing edge of wing, aileron, rudder, or elevator. Nah, kita tahu pada bagian trailing edge, wing, aileron, rudder, elevator, flap, ya salah satunya juga. Ya, ini adalah bagian-bagian yang bisa dikatakan adalah bukan tempat yang tepat untuk didorong, ya, karena bisa menyebabkan kerusakan. Ya, seperti itu. Ya, sehingga kita bisa menggunakan misalkan pada bagian atas wing. Ya, kita mendorong pada bagian atas wing ya ketika memang dorongannya adalah dorongan ke depan ya, ke arah ke depan. Nah, biasanya bagian-bagian yang tadi sudah saya sebutkan, nah itu biasanya ada beberapa pesawat yang kemudian ditulis di sana do not push. Jadi tidak boleh didorong ya pada area trailing edge ya, pada area trailing edge aileron, rudder, elevator, ya, flap. Nah, itu biasanya di bagian itu ada tulisan di sana, do not push. Nah, kalau misalkan memang ada tulisan itu ya jangan lakukan. Kalaupun tidak ada tulisan do not push ya kita tidak melakukan ya dorongan pada area tersebut. Kemudian yang kelima, ya, when towing of light aircraft is generally better push backward than forward. Jadi ketika kita melakukan towing pada pesawat ringan itu secara umum sebenarnya lebih bagus atau lebih baik kita melakukan dorongan ke belakang daripada kita melakukan dorongan ke depan. Kenapa? Karena ketika kita mendorong ke belakang, nah bagian yang kita dorong adalah bagian-bagian yang kuat di pesawat. Contohnya pada leading edge. Ya, leading edge pesawat ini kan bagian yang memang dia didesain untuk menabrak udara ya, sehingga ketika kita dorong pun dia adalah kuat ya, bagian yang kuat. Kemudian yang keenam yaitu use the flat of the hand. Gunakan telapak tangan ketika kita mendorong. Ya, misalkan kita mendorong pesawat ke depan ya dengan kita mendorong bagian atas wing, maka ya telapak tangan kita tempelkan pada bagian atas wing untuk mendorong. Ya, jangan kita mengepalkan tangan baru kemudian kita mendorong, karena kepalan tangan ini ya itu kan ya bagian yang keras ya dari tangan kita ya, sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan kerusakan. Maka gunakan telapak tangan ya ketika kita melakukan dorongan pada pesawat-pesawat ringan. Nah, ini yang paling penting, yang ke-7 ini yaitu do not push the propeller ya, do not push the propeller ya, karena walaupun propeller dalam kondisi tidak berputar atau mati ya, maka kita harus menganggap bahwa propeller itu dapat berputar, sehingga ketika proses towing maka kita harus menghindari area dekat propeller atau area putaran dari propeller. Apalagi kita mendorong pesawat yaitu dorongannya pada bagian propeller, karena sangat berbahaya, dikhawatirkan propeller ini akan berputar. Nah, ketika berputar tentunya ketika mengenai tubuh kita itu akan sangat berbahaya.
dan efeknya adalah bisa menyebabkan kematian. Nah, teman-teman ini bisa melihat gambar ya di sebelah kiri ini saya ambil dari gambar kejadian meninggalnya salah satu pilot di negara Nigeria ya karena terkena propeller. Nah, kemudian yang di sampingnya, gambar sampingnya ya teman-teman bisa melihat ya bagaimana efek dari propeller ketika dia mengenai sesuatu. Ya, jadi gambar ini adalah kerusakan pesawat dikarenakan putaran propeller. Ya, putaran propeller tentunya adalah pesawat lainnya ya, bukan pesawat ini. Jadi ada pesawat lain yang kemudian propellernya berputar dan mengenai pesawat pada gambar yang sebelah kanan. Nah, ini efeknya seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalkan ya propeller itu mengenai tubuh kita? Ya, tentunya bisa menyebabkan cacat fatal ya. Bisa dan ini bisa menyebabkan kematian. Sehingga kita harus hati-hati ketika kita melakukan towing of a light aircraft, maka jauhi area propeller. Walaupun propeller itu dalam kondisi mati, maka kita harus menganggap bahwa propeller itu dapat berputar. Ini untuk keamanan kita sendiri. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan dengan pembahasan kita yang keempat, yaitu kita melakukan towing pada pesawat besar. Nah, sebagaimana tadi sudah saya sebutkan bahwa di luar dari light aircraft, ya, maka itu adalah kategorinya adalah large aircraft. Maka di sini disebutkan bahwa large aircraft itu adalah pesawat-pesawat di atas 5.700 kg beratnya. Nah, kemudian kriteria yang kedua adalah pesawat ini menggunakan double piston engine. Ya, double piston engine atau twin engine. Ya, twin piston engine powered minimal ya. Kalau misalkan 3 ya berarti termasuk. Ini kan berarti minimalnya adalah dia menggunakan double piston engine powered. Kemudian yang ketiga adalah turbine engine powered. Walaupun hanya satu engine powered, maka itu disebut sebagai large aircraft. Nah, sebagai contoh, berarti ini pesawat pesawat TBM 700 ya, ini yang ada pada gambar ya sebelah kiri. Ini adalah pesawat dengan single engine, tapi engine-nya adalah bertipe turboprop engine ya. Kemudian juga ada pesawat Baron ya, pesawat Baron P58. Nah, ini juga pesawat dengan double piston engine power ya. Kemudian ya di bawahnya ya ini saya kira teman-teman juga sudah tahu ya, ini adalah pesawat 737 MAX. Nah, ini kategorinya adalah kategori large aircraft. Nah, ketika kita melakukan towing pada pesawat-pesawat besar, ya biasanya kita akan menggunakan tow truck yang tentunya dilengkapi dengan tow bar yang dipasang pada nose landing gear. Nah, ini pada gambar di bawah kita bisa melihat, nah ini adalah tow bar ya, tow bar yang dipasangkan, jadi yang menghubungkan antara pesawat dengan truk ya atau traktor penarik. Itu biasanya dihubungkan dengan menggunakan tow bar namanya. Nah, pada tow bar ini biasanya memang dilengkapi dengan pengaman yang disebut sebagai shear pin. Nah, shear pin ini nanti akan patah kalau misalkan power yang diberikan oleh truk itu terlalu besar ke pesawat. Ya, misalkan ketika melakukan proses belokan, ya power yang diberikan oleh traktor atau truk itu terlalu besar kepada pesawat. Nah, untuk mencegah kerusakan, maka shear pin ini akan patah. Ya, shear pin ini akan patah sehingga tow bar ini menjadi free. Ya, kalaupun power diberikan oleh traktor atau truk, tetap tidak akan mempengaruhi pergerakan dari pesawat. Nah, ini sebagai safety ya, safety design ya, untuk mencegah terjadinya kerusakan pada pesawat. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar ini ya, terutama digunakan pada
pesawat-pesawat komersial yang besar, maka desain dari tow truck ya, atau sering juga disebut sebagai tow traktor atau tow truck ya. Ini biasanya didesain dengan bentuk yang lebih pendek ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sana ya, sering disebut sebagai low profile aircraft truck ya. Jadi lebih pendek. Nah, tujuannya adalah agar mobilitasnya atau pergerakannya mudah ya, pergerakannya mudah ya. Biasanya memang dia ketinggiannya lebih rendah ya dibandingkan dengan ground clearance ya, jarak antara bodi pesawat dengan ground. Nah, seperti itu. Ini untuk mempermudah pergerakan dari apa namanya, aircraft truck ya, sehingga dibuat dia lebih pendek ya, seperti pada gambar. Atau juga ada jenis lain ya pada tow truck ini yang sering disebut sebagai tow barless ya. Jadi tow barless yaitu tow truck yang dia tidak membutuhkan tow bar ya. Jadi nose landing gear itu nanti akan dimasukkan ke dalam equipment tertentu dan akan diangkat ya, seperti terlihat pada gambar ya, seperti ini. Nah, pada bagian tow barless tow truck, nah ini ada cradle, ada scoop, ada gate. Nah, 3 komponen inilah yang nantinya akan mengangkat nose landing gear ya. Jadi seperti pada gambar ini ya, nose landing gear ini akan dimasukkan, kemudian nanti akan diangkat. Nah, sehingga kemanapun ya, kemanapun pergerakan dari tow truck maka nose landing gear akan mengikut ya. Nah, ini yang biasanya digunakan pada pesawat-pesawat besar ya, pesawat komersil ya, untuk memudahkan proses towing, yaitu dengan menggunakan tow barless tow truck atau tow truck yang tidak membutuhkan tow bar. Ya, tadi kan kita sudah bahas sebelumnya bahwa tow bar ini adalah equipment ya, atau alat yang menghubungkan antara pesawat dengan tow truck. Nah, dengan adanya tow barless tow truck, berarti kita tidak membutuhkan lagi tow bar. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita sebelum melakukan towing pada pesawat-pesawat besar adalah, yang pertama, kita harus memasang mechanical pin ya, mechanical ground lock pin ya. Jadi mechanical ground lock pin ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk keselamatan dan keamanan ya, terutama ketika kita melakukan towing, agar ya landing ini tidak melipat ke dalam. Jadi untuk menghindari terjadinya landing gear melipat ke dalam ya, ini harus kita pasang ya, harus kita pasang sebelum melakukan proses towing pada pesawat besar. Nah, kemudian yang kedua, steering pada pesawat harus kita bebaskan, harus free ya, sehingga tidak saling melawan. Misalkan tow truck melakukan belokan ke kiri ya, sedangkan aircraft steering melakukan belokan ke kanan, kan saling melawan. Nah, ini tidak boleh terjadi. Maka aircraft steering harus kita bebaskan, harus kita freekan. Nah, biasanya untuk membebaskan ya, atau membuat aircraft steering itu free, itu juga ada mechanical ground lock pin-nya, itu jadi satu ya dengan mechanical ground lock pin untuk landing gear, itu jadi satu biasanya. Ya, maksudnya jadi satu adalah jadi satu ikatan ya, tapi bendanya ada dua ya, bendanya dua, untuk landing gear sendiri, kemudian untuk aircraft steering sendiri, seperti itu. Nah, itu kita pasang dua-duanya. Nah, kemudian yang ketiga, ini tentunya ya, kita harus membebaskan brake atau rem pesawat. Nah, karena hampir semua pesawat itu dilengkapi dengan parking brake ya, dilengkapi dengan parking brake sebagai fasilitas untuk melakukan parking ketika pesawat berhenti. Nah, ketika pesawat sudah siap untuk ditarik atau didorong oleh tow truck, maka parking brake harus kita rilis. Ya, jangan saling melawan, nanti berat. Ya, kalau misalkan kondisi pesawatnya sedang
nge-break, ya tentunya nanti proses towingnya akan berat. Nah, kemudian yang penting lagi adalah dalam proses towing pada pesawat-pesawat besar adalah do not beyond the turn limitation. Ya, jadi sudah diberi tanda oleh pabrik batasan-batasan untuk melakukan towing. Ya, sebagai contoh bisa dilihat ya, teman-teman bisa lihat di gambar yang di bawah. Nah, ini ada tanda warna merah ya, garis warna merah ini adalah tanda untuk maksimum turn. Nah, ini tanda ini terletak pada landing gear start ya, biasanya dari nose landing gear start seperti itu. Nah, ini sebagai tanda ya, jangan sampai melebihi. Nah, kemudian juga di gambar di samping juga, atau di gambar di samping ini ya, ini bisa terlihat bahwa tanda untuk turn limitation itu ada pada nose landing gear door ya, seperti ini. Nah, terus kemudian pertanyaannya, bisa nggak kalau misalkan kita lebih dari limitasi yang sudah ditentukan oleh pabrik? Bisa, tetapi ada prosedur-prosedur tertentu yang tentunya kita kembalikan kepada maintenance manual. Ya, sebagai contoh ya, kita melepas nanti ada toggling ya, togglingnya kita lepas ya, sehingga antara outer start dengan inner start itu free pergerakannya. Ya, itu sebagai contoh saja, tapi tetap semuanya kita kembalikan kepada maintenance manual dalam proses melakukan towing pada pesawat besar yang melebihi dari turn limitation. Nah, untuk melakukan proses towing pada pesawat besar ini tidak bisa dilakukan sendiri. Nah, harus tim. Nah, berapa orang yang dibutuhkan dalam proses towing pada komersial large aircraft? Kalau sini ditulis ya, personnel team when towing of the commercial large aircraft. Yang pertama adalah tentunya adalah seorang leader. Yang ini bertanggung jawab kepada keseluruhan proses towing. Nah, leader ini bisa ada di dalam kokpit, ya, sekaligus dia memantau ya, dan berkomunikasi dengan ATC ya, ketika pada proses pergerakan pesawat, ataupun dia ada di luar pesawat. Ya, bisa ada di dalam kokpit atau bisa ada di luar pesawat ya, untuk memantau dan memberikan instruksi kepada seluruh anggota tim dalam proses towing pada komersial large aircraft. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan 2 orang sebagai wingtip workers yang dia akan memeriksa kondisi bagian wingtip ya, terhadap obstacle atau halangan-halangan yang ada ya, sehingga tidak terjadi tabrakan ya dengan penghalang yang ada. Nah, seorang leader tentunya dia akan bertanya dengan wingtip workers ya, ketika melalui sebuah celah ya, sehingga jangan sampai kemudian wingtipnya menabrak sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah 1 orang tail workers yang dia akan memeriksa bagian belakang pesawat ya, jangan sampai menabrak sesuatu dalam proses aktivitas melakukan towing pada commercial large aircraft. Kemudian yang keempat, 1 atau 2 orang personil yang ada di dalam pilot compartment atau ada di dalam kokpit. Ya, memang untuk pesawat-pesawat yang narrow body itu diizinkan hanya 1 personil saja, tapi untuk pesawat-pesawat dengan wide body ya, pesawat berbadan lebar itu biasanya harus ada 2 orang di dalam. Ya, harus ada 2 orang di dalam. Nah, tugas orang yang ada dalam kokpit ini adalah dia standby ya, standby pada brake ya, pada pedal rem di pesawat kalau memang dibutuhkan untuk melakukan pengereman ya dalam kondisi darurat ya, maka orang yang ada dalam kokpit harus siap sedia untuk melakukan proses pengereman ketika dibutuhkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang dalam kokpit ini yang nanti akan berkomunikasi dengan ATC untuk masalah perizinan pergerakan. Ya, karena setiap pergerakan di area bandara harus seizin
dari ATC bandara. Ya, tanpa terkecuali dalam proses aircraft towing. Ini juga harus atas izin dari ATC. Seperti itu. Kemudian yang kelima tentunya adalah driver, ya. One personnel tow truck driver. Nah, ini adalah pengendara, dan pengendara ini mendapat perintah dari leader. Kapan dia bergerak, kapan dia berhenti, itu mendapat perintah dari leader. Ya, sehingga apapun ya proses dari towing ini adalah berdasarkan perintah dari leader. Nah, kemudian akan timbul pertanyaan, seberapa cepat ya, atau berapa kecepatan dalam proses towing, seperti itu. Nah, tentunya karena tadi sudah disebutkan ada wingtip worker, kemudian ada tail worker, maka ya, proses towing itu kecepatannya adalah sama seperti orang berjalan kaki. Jadi sama seperti orang berjalan kaki. Ya, jadi tidak lebih dari itu kecepatannya. Karena kalau kecepatannya lebih dari itu, maka kasihan nanti yang pejalan kaki, dan tentunya itu akan berbahaya, seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatian pada video kali ini. Selamat berjumpa pada video selanjutnya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.